Turki, negeri di mana masa lalu bertemu dengan masa depan, dan alam berpadu dengan budaya. Setiap sudut kota menyimpan jejak sejarah peradaban yang begitu kuat, mulai dari Yunani kuno, Kekaisaran Romawi, Seljuk, hingga Ottoman, kerajaan Islam terbesar di dunia. Setiap langkah yang kami lewati seakan membawa kami berkelana menjelajahi waktu. Mari ikuti perjalanan kami mengelilingi Turki. Destinasi pertama yang akan kita kunjungi kali ini adalah Hagia Sophia atau Hagia Sophia. Hagia Sophia ini dulunya adalah bangunan gereja yang megah saat tempat ini dikuasai oleh Kekaisaran Bizantium. Pada abad ke-15 Masehi, wilayah Konstantinopel berhasil dikuasai oleh Ottoman atau Kesultanan Utsmaniyah di bawah kepemimpinan Sultan Mehmed II, dan kemudian bangunan ini diubah menjadi masjid sebagai simbol kemenangan kekuasaan militer dan penegasan kekuatan Islam. Ornamen-ornamen bekas gereja pada bangunan ini tetap masih dipertahankan karena dianggap memiliki nilai sejarah, budaya, dan seni yang tinggi. Pada awal abad ke-19 Masehi, bangunan ini sempat dijadikan museum dan kembali menjadi masjid pada awal abad ke-20 Masehi. Bangunan yang sudah ada sejak abad ke-5 Masehi ini sempat rusak dan runtuh, kemudian dibangun lagi, runtuh lagi berkali-kali akibat kerusuhan, gempa bumi, perang, dan sempat juga terbakar habis. Jika Hagia Sophia adalah saksi bisu kejayaan Bizantium, di sekitar kawasan ini kita juga akan menemukan Masjid Sultan Ahmed yang dibangun sebagai simbol kebangkitan Islam. Masjid ini juga sering disebut Masjid Biru karena interiornya didominasi oleh warna biru. Turki itu unik, wilayahnya berada di dua benua, Eropa dan Asia, yang dipisahkan oleh Selat Bosporus. Jadi, kalau kita naik kapal di selat ini, nengok ke kanan ada Asia, nengok ke kiri ada Eropa. Definisi meleng dikit pindah benua sih ini. Destinasi selanjutnya adalah Masjid Ulu Cami. Ini adalah masjid terbesar di kota Bursa yang dibangun sebagai simbol kemenangan perang. Awalnya, Sultan Bayezid I, pemimpin Ottoman kala itu, berjanji akan membangun 20 masjid jika menang perang. Lalu, penasehatnya mengusulkan, daripada membangun 20 masjid, lebih baik membangun satu masjid besar dengan 20 kubah. Dan jadilah masjid besar ini. Di dalam masjid yang memiliki perpaduan gaya arsitektur Seljuk dan Ottoman ini, ada kolam air mancur sebagai dekorasi dan juga tempat untuk berwudu. Ruangan di pojok sana adalah ruangan tempat sholat khusus Sultan di zaman dulu, agar tidak mudah dibunuh oleh musuh katanya. Kalau tadi di Istanbul ada Masjid Biru, di Bursa ada Masjid Hijau. Dinamakan Masjid Hijau karena dulu interior masjid ini dilapisi marmer hijau yang indah. Masjid ini memiliki denah interior seperti huruf T terbalik. Di bagian tengah ada air mancur yang dulu berfungsi sebagai tempat air untuk minum dan berwudu. Dulu, semua kegiatan dilakukan di dalam masjid. Setelah selesai sholat berjamaah, orang-orang tidak langsung pergi, tapi banyak menghabiskan waktu untuk membaca Al-Quran, berzikir, dan istirahat. Bahkan, dulu pengadilan pun dilakukan di dalam masjid loh. Gak cuma sejarah, Turki juga punya spot-spot alam yang bisa dinikmati sambil bengong. Salah satunya, pantai. Di sepanjang pantai ini ada deretan kafe dan pedagang kaki lima yang menjajakan makanan. Salah satunya ini. Tampak seperti kerang hijau di Indonesia, tapi ini bukan kerang biasa. Kerang ini diisi nasi berbumbu di dalamnya. Unik. Setelah rehat sejenak, kami melanjutkan perjalanan ke situs sejarah selanjutnya, Ephesus Ancient City. Di sini tampak reruntuhan megah, kuil-kuil, teater besar, perpustakaan, dan jalan-jalan marmer yang masih berdiri kokoh, menceritakan kisah kejayaan bangsa Yunani kuno dan Romawi di masa lalu. Ini zaman dulu orang nggak pakai sepatu kali ya, jadi nggak akan kepleset. Gak heran sih kalau situs ini masuk ke dalam list 7 keajaiban dunia UNESCO.
Selain Efesus, bangsa Romawi juga meninggalkan warisan arsitektur kuno yang menakjubkan di wilayah Pamukkale. Ini dia Hierapolis Ancient City. Di sini kita akan menemukan sebuah teater besar yang dibangun pada abad kedua Masehi. Wilayah ini dinamakan Pamukkale, yang berarti Istana Kapas. Karena di sini ada bebatuan berundak warna putih yang terbentuk karena adanya kandungan kalsium. Batuan tersebut membentuk teras-teras seperti kolam yang terisi air hangat alami. Hal itu menjadikan tempat ini populer sebagai tempat pengobatan di zamannya. Lanjut ke kota berikutnya, Konya. Kota ini identik sekali dengan sufi dan tasawuf karena di sini tempatnya Jalaluddin Rumi, tokoh sufi. Bangunan ini adalah Masjid Jalaluddin Rumi. Gedung di sekeliling ini dulu adalah madrasah yang berdiri di zaman kekuasaan Seljuk. Kemudian pada abad ke-19 Masehi, masih di zaman Kesultanan Utsmaniyah, masjid ini dialihfungsikan menjadi museum. Di dalam masjid ini ada makam Mevlana Rumi dan keluarganya. Ada juga peti berisi janggut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Quran dari masa ke masa. Lanjut, yang ditunggu-tunggu. Welcome to Cappadocia. Dah lah, di sini nggak usah banyak narasi lah ya. Selama 2 menit ke depan kita akan nikmatin pemandangan naik balon udara. Safe landing. Thank you. Thank you. Masih di kawasan Cappadocia, ada banyak batuan aneh yang terbentuk akibat endapan vulkanik yang kemudian diukir oleh hembusan angin dan air selama jutaan tahun. Bentuknya lucu, kerucut seperti jamur yang tinggi. Orang menyebutnya fairy chimney. Batuan-batuan ini juga sempat dihuni oleh manusia, menjadi rumah gua, bukan rumah Allah. Yang paling menarik, di sini ditemukan kota bawah tanah. Iya, ini kota, bukan sekedar rumah. Katanya, kota ini dibuat dengan menggali batuan vulkanik hingga membentuk seperti bangunan 7 lantai ke dalam tanah. Di dalam sini ditemukan ruang-ruang tempat tinggal, gereja, bahkan tempat parkir kuda yang bisa diakses melalui lorong-lorong yang rumit. Terakhir di Cappadocia, kami mengunjungi Avenos Pottery Village.
Tempat ini sudah ada sejak 4000 tahun yang lalu. Ternyata tempat pembuatan pot dari tanah ini tuh ada di mana-mana ya. Di Indonesia juga ada kan ya? Ada cerita menarik di sini. Dulu, katanya, kalau mau nikah, calon pengantin pria harus bisa bikin pot beserta tutupnya di depan calon bapak mertua. Dan tutupnya itu harus pas. Kalau pas, maka calon pengantin pria dan wanita itu diizinkan menikah. Tapi kalau nggak pas, silahkan coba lagi. Jajan es krim dulu nggak sih kita? Bukan Turki namanya, kalau belum beli es krim nggak pakai dimainin dulu. Merdeka Indonesia, merdeka, merdeka. Ice cream, ice cream, ice cream. Kita di mana? Di tengah perjalanan menuju kota selanjutnya, mampir dulu ke Salt Lake atau Tuzgolu. Danau ini merupakan salah satu danau air asin terbesar di dunia. Di musim panas seperti ini, air akan menguap sehingga terbentuk lapisan garam yang tebal di permukaan. Ya enggak? Cobain asin. Lapisan ini membuat kilauan cahaya, sehingga danau ini tampak seperti kristal. Cantik. Jadi kayak kaca tuh, lihat. Akhirnya kita sampai di kota terakhir, Ankara. Siapa di sini yang mengira bahwa Istanbul adalah ibu kota Turki? Bukan ya. Ibu kota Turki itu adalah Ankara, walaupun Istanbul lebih populer. Di Ankara, kami mengunjungi Anıtkabir, sebuah monumen megah tempat makam Mustafa Kemal Atatürk, pendiri Republik Turki. Kalau beruntung, kamu akan mendengarkan lagu kebangsaan Turki dibunyikan, dan orang-orang Turki seketika akan terdiam sambil menghadap bangunan. Masuk nggak? Mustafa Kemal Atatürk ini dianggap sebagai bapak bangsa Turki karena beliaulah yang memimpin perlawanan melawan pendudukan asing yang ingin membagi-bagi wilayah Turki ketika Ottoman kalah dalam Perang Dunia ke-1. Dan kemudian, pada tahun 1923, Turki berhasil mendeklarasikan kemerdekaannya menjadi Republik Turki. Saatnya kembali ke Istanbul untuk persiapan pulang. Sebelum pulang, kami menghabiskan sisa waktu di Istanbul dengan mengelilingi Taksim. Tidak lupa juga jajan kunefe, makanan favorit kami selama di Turki. Gula darah harap bersabar. Terakhir banget belanja oleh-oleh di Grand Bazaar. Ada yang bilang kalau mau belanja murah, coba melipir ke bagian belakang Grand Bazaar, tempat orang lokal Turki belanja. Terima kasih sudah menemani perjalanan kami di Turki. Dari kota-kota bersejarah sampai alam yang memukau. Negara ini punya segalanya. Jangan lupa subscribe channel ini untuk cerita-cerita perjalanan kami lainnya. Sampai jumpa.